Mulai, Nugi. Nugi boleh bisa dimulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alham- warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala umru dunya wadin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Nugi Amramdani. Saya selaku moderator dalam materi kali ini. Selanjutnya akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rifa Amalia. Dipersilahkan. Baik, satu, pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana jumlah pembeli atau penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Adapun ciri-ciri pasar sempurna ini, yang pertama itu ada jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Yang kedua, produk yang diperdagangkan sama atau bisa dibilang homogen. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam proses pembentukan harga. Adapun jenis-jenis pasar persaingan. Yang pertama itu, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang yang dijual sama atau homogen. Yang ketiga, harga ditentukan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Yang keempat, posisi tawar-menawar kuat. Yang kelima, sensitif pada perubahan harga. Yang keenam, sulit mendapatkan keuntungan lebih di atas rata-rata. Selanjutnya itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan pembeli ataupun konsumen. Nah, adapun ciri-ciri pasar monopoli ini, yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Yang kedua, produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Dan yang terakhir tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Adapun sebab terjadinya pasar monopoli ini, yang pertama, penguasaan bahan mentah. Yang kedua, penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, pemberian hak istimewa dari pemerintah. Contohnya misalkan adalah hak paten. Yang keempat, adanya lisensi ataupun pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang ditunjuk. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara ilmiah. Dan yang terakhir, memiliki modal yang besar karena penggabungan perusahaan dan juga memiliki prestasi dan keahlian yang tidak dimiliki orang lain ataupun perusahaan orang lain. Kebaikan pasar monopoli. Yang pertama, industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli. Yang kedua, mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Yang ketiga, tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Adapun kelemahan dari pasar monopoli ini, yang pertama, tidak efisiensinya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Yang kedua, konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Dan yang terakhir, timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen.
Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli ini, yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak. Yang ketiga atau yang terakhir, terdapat hambatan yang cukup tinggi, yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Kebaikan pasar oligopoli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi yang pesat. Yang kedua, terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi. Yang ketiga, lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian. Adapun kelemahannya antara lain, 1. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar. Yang pertama, kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar. Excess profit yang dinikmati produsen. Yang kedua, tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata minimum. Yang ketiga, kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Yang terakhir, terdapat kenaikan atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ranti. Dua, monopoli dan dimensi etika bisnis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi semakin sedikit. Barang yang diproduksi semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Monopoli dibedakan menjadi dua, yaitu satu, monopoli alamiah. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dua, monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Undang-undang anti monopoli. Dapat dilihat tujuan yang ada di balik dari undang-undang antitrust di Amerika. Undang-undang antitrust yang paling penting adalah apa yang dikenal sebagai The Sherman Act tahun 1890. Undang-undang ini kemudian disempurnakan oleh The Clayton Act and the Federal Trade Commission Act pada tahun 1914. Tujuan utama dari undang-undang antitrust ini adalah untuk melindungi dan menjaga persaingan yang sehat di antara berbagai kekuatan ekonomi dalam pasar. Selanjutnya untuk undang-undang anti monopoli bertujuan melindungi kesejahteraan konsumen dengan melarang praktek-praktek bisnis yang curang dan tidak fair. Dan selain itu, undang-undang anti monopoli juga bermaksud melindungi perusahaan kecil dan menengah dari praktek bisnis yang monopolis dan oligopolis. 3. Etika di dalam pasar kompetitif.
Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut titik keseimbangan. Dalam hal ini, pasar dikatakan mampu mencapai 3 moral utama. 1. Mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. 2. Memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna. 3. Mencapai tujuan-tujuan tersebut dan dengan sesuatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Sistem pasar kompetitif sempurna mencapai efisiensi tersebut dalam 3 cara. Yang pertama, pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari industri-industri yang permintaannya rendah. Kedua, pasar kompetitif sempurna mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya dikonsumsikan untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia. 3. Pasar kompetitif sempurna mendistribusikan komoditas di antara para pembeli dalam suatu cara di mana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh. Dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka serta uang yang mereka miliki untuk membelinya. Selanjutnya dibaca oleh Yolanda. Kompetitif pada pasar global. Kompetisi global merupakan bentuk persaingan yang mengglobal, yang melibatkan beberapa negara. Pasar global merupakan pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Pasar global mengalami perkembangan yang pesat belakangan ini karena beberapa faktor, yaitu adanya beberapa negara industri yang mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah, misalnya seperti Cina dan Taiwan. Kompetisi sendiri merupakan pengertian bahwa adanya persaingan antara perusahaan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Kompetisi antara perusahaan dalam merebutkan pelanggan akan menuju pada inovasi dan perbaikan produk yang ada. Pada akhirnya, harganya menjadi lebih rendah. Sebuah perusahaan yang memimpin pasar dapat dikatakan sudah mencapai keunggulan kompetisi. Kompetisi baik bagi perusahaan karena akan terus mendorong adanya inovasi, ketekunan, dan membangun semangat tim. Dalam pengertian sempit, kompetisi merupakan pengertian perusahaan-perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk membuat pelanggan membeli produk mereka, bukan produk pesaing. Oleh karena itu, akan terdapat pihak yang menang dan yang kalah. Dalam pengertian luas, sebagaimana sudah disebutkan di atas, kompetisi merupakan usaha organisasi bisnis dalam memperoleh pangsa pasar yang besar dan lebih sukses dibandingkan dengan pesaingnya. Ada 3 model kompetisi dalam dunia bisnis, yaitu kompetisi manufaktur, kompetisi penjualan, dan model-model kompetisi. Next. Dalam persaingan itu, maka dibutuhkan trik dan strategi serta teknologi untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Di samping itu, kekuatan modal dan stabilitas nasional memberi pengaruh yang tinggi dalam persaingan itu juga. Tentunya negara-negara maju sangat berpotensi dalam dan berpeluang sangat besar untuk selalu bisa eksis dalam persaingan itu. Hal ini disebabkan karena yang pertama, adanya teknologi yang dimiliki jauh lebih besar dari negara-negara berkembang. Yang kedua, kemampuan modal yang memadai dalam membiayai persaingan global sebagai wujud investasi mereka. Yang ketiga, memiliki masyarakat yang berbudaya ilmiah atau iptek. Alasan-alasan di atas cenderung akan melemah negara-negara yang sedang berkembang di mana dari sisi teknologi, modal, dan pengetahuan jauh lebih rendah. Beberapa hal yang tertinggal terlebih dahulu harus dikejar dan dibenahi. Secara makro, pertama, membentuk SDM yang lebih kuat dan profesional. Yang kedua, dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi, teknologi sebagai alat produksi perlu dimutakhirkan dengan harapan bisa menurunkan biaya produksi.
Next. Terdapat dampak positif globalisasi. Yang pertama, pekerjaan, pendidikan, kualitas produk, harga lebih murah, bebasnya arus modal, komunikasi, transportasi, perdagangan internasional, kenaikan PDB. Next. Setelah itu ada dampak negatif globalisasi juga. Yang pertama adanya masalah kesehatan, kehilangan budaya, distribusi kekayaan yang tidak merata, degradasi lingkungan, disparitas, kompetisi sengit, konflik dan monopoli. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang sudah membacakan materi kepada teman-teman saya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Sebelum itu, boleh gak kita bikin Zoom baru lagi? Soalnya ini udah kurang dari semenit takutnya. Jadi Iya, bikin Zoom langsung lagi save buat aja. si tanya jawab. Oke. Ini langsung stop aja kan?